Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya, kelas 2 SD Kartika 111 Padang. Bapak doakan anak-anak bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pandemi Covid-19 sampai hari ini masih belum hilang dari daerah kita. Untuk itu tetap patuhi protokol kesehatan. Biasakan menggunakan masker kalau keluar rumah, mencuci tangan maupun berwudu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari wabah ini hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak semuanya, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah bapak semuanya, pada Jumat yang lalu kita sudah melakukan PH atau penilaian harian tentang pola hidup bersih. Kemudian hari ini kita akan masuk pembelajaran kita yang terakhir di semester ini, yaitu tentang ayo berwudu. Nah bapak semuanya, mungkin anak bapak sudah sering mendengar dan melihat orang berbicara dan melakukan wudhu, karena wudhu itu merupakan syarat sahnya sholat, berkaitan dengan ibadah sholat. Kalau kita tidak berwudhu, maka sholat kita tidak sah. Jadi wudhu artinya membasuh sebagian anggota tubuh untuk menghilangkan hadas kecil. Kita ulang lagi anak bapak. Arti dari wudhu adalah membasuh sebagian anggota tubuh untuk menghilangkan hadas kecil. Nah bapak semuanya, adapun anggota tubuh yang kita basuh ketika berwudhu, yang pertama tangan sampai pergelangan dulu. Pergelangan dulu anak bapak ya. Mana pergelangan ini? Tempat posisi gelang, namanya pergelangan. Nah, orang pakai gelang di sini. Di sini orang pakai gelang. Jadi ini pergelangan tangan. Yang kedua, membersihkan hidung. Atau istinsyak namanya. Jadi memasukkan air, terasa dingin, kita keluarkan lagi air tadi. Yang ketiga, yang kita basuh mulut atau berkumur-kumur kita. Yang keempat, membasuh muka atau wajah. Mana yang dikatakan wajah? Mulai dari batas tumbuh rambut, normal ya anak bapak ya. Batas tumbuh rambut sampai bawah dagu, batas telinga kanan sampai telinga kiri, ini wajah. Jadi bapak ulangi kembali, yang batas tumbuh rambut ini adalah secara normal, mana? Sampai dahi. Nanti anak bapak lihat orang rambutnya tidak ada, gundul kepalanya. Atau rambutnya di sini, mungkin pula dia mencuci mukanya sampai ke sini. Jadi batas tumbuh rambutnya normal, dahi ya. Jadi yang dikatakan dengan wajah itu batas tumbuh rambut atau dahi sampai bawah dagu. Telinga kanan sampai telinga kiri itu harus basah, kita basuh. Kalau tidak basah, kurang sempurna wudhu kita. Seterusnya yang kita basuh tangan sampai siku, ya. Basuh tangan sampai siku. Tangan kanan baru tangan kiri, sama aturannya. Habis itu mengusap sebagian kepala, ya. Yang diusap sebagian dari kepala. Rambut berada di kepala. Jadi rambut merupakan bagian dari kepala. Jadi bolehkah cuma kepala rambut yang kita usap? Boleh. Ada mazhab yang berpendapat cukup 3 helai rambut itu sudah termasuk ke bagian kepala. Ada juga yang dibasuh semuanya dari depan sampai ke belakang, ke depan lagi, nanti masuk ke lubang telinga. Boleh. Tidak ada yang perlu kita permasalahkan. Setelah itu langsung mengusap telinga. Nah, setelah usap telinga, barulah kita basuh kaki sampai mata kaki. Nah, Bapak ya, jadi itu yang kita basuh dalam berwudu. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh muka. 3, membasuh tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala.
Yang kelima, membasuh kaki sampai 2 mata kaki. Yang keenam, tertib. Sekarang kita hafal rukun wudhu. Rukun wudhu ada 6. 1. Niat. 2. Basuh muka. 3. Basuh tangan. 4. Usap kepala. 5. Basuh kaki. 6. Tertib. Jadi itu rukun wudhu. Rukun wudhu ini dihafal ya anak bapak ya. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh 2 tangan. Yang keempat mengusap kepala masuk dalam telinga. Yang kelima membasuh kaki. Yang keenam tertib. Kemudian air yang kita gunakan dalam berwudu ada 7 macam. Ada air laut, ada air hujan, ada air embun, ada air salju, ada air sumur, ada air mata air, dan ada air sungai. Itu yang boleh kita gunakan untuk berwudu. Lalu bagaimana dengan air kelapa anak bapak? Air kelapa jangan kita pakai untuk berwudu. Nanti setelah berwudu, semut yang banyak menghampiri wajah kita. Tak jadi kita sholat. Tak bisa kita sholat khusyuk karena semutnya udah banyak. Jadi tak boleh pakai air kelapa. Air teh gimana? Sama. Karena orang bikin teh itu pakai gula. Gula senang juga semut. Jadi tak boleh dengan air yang bercampur kita melakukan wudhu. Kemudian syarat wudhu ada orang beragama Islam. Yang kedua mumayyiz. Sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Bapak kelas 2 kan sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Jadi seandainya berwudhu sudah sah wudhunya kalau mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dengan air yang sudah dijelaskan. Kemudian air yang dipakai adalah air yang suci lagi mensucikan. Seperti yang Bapak jelaskan tadi. Air kelapa itu dia suci tapi tidak mensucikan. Air susu itu dia suci karena boleh diminum tapi tidak mensucikan. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian syarat yang keempat, tanpa ada halangan sampai ke anggota tubuh atau ke anggota wudhu, tidak ada yang menghalangi. Contoh, anak bapak pakai kutek bagi yang perempuan. Kutek menutupi kuku. Jadi ketika anak bapak memakai kutek, kuku tidak basah oleh air karena terhalang oleh kutek sehingga wudhunya tidak sah. Jadi wudhunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah karena wudhu berkaitan dengan sholat. Jadi hindari segala sesuatu yang dapat menghalangi air membasahi anggota wudhu. Lanjut anak bapak, tidak berhadas besar. Karena dalam pengertian tadi wudhu itu menghilangkan hadas kecil. Kalau hadas besar, cara menghilangkannya adalah dengan cara mandi. Jadi wudhu hanya menghilangkan hadas kecil saja, tidak menghilangkan hadas besar. Apalagi sunnah wudhu, yang sunnah wudhu dikeluarkan saja dari yang Bapak contohkan tadi yang kita basuh ketika berwudhu, dikeluarkan yang rukun. Tadi yang pertama yang kita basuh tangan sampai pergelangan, masuk tak dalam rukun wudhu? Tidak ada. Berarti itu sunat. Membasuh tangan sampai pergelangan, kumur-kumur, membersihkan hidung, itu sunat dalam berwudhu. Kemudian mengusap daun telinga juga sunat. Menggosok gigi itu juga sunat dalam berwudhu. Kemudian berdoa setelah berwudhu juga termasuk sunat wudhu. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Jadi anak bapak semuanya keluar salah satu dari kubul atau dubur. Apa itu kubul? Kubul adalah saluran pembuangan buang air kecil. Itu kubul namanya. Sama laki-laki, perempuan sama. Namanya kubul, yaitu saluran pembuangan buang air kecil. Kalau dubur, saluran pembuangan buang air besar atau BAB. Jadi bedakan anak bapak ya. Ketika kita memahami, ini beda ini antara kubul dengan dubur, dia berbeda salurannya. Kalau kubul, saluran pembuangan buang air kecil.
Kalau dubur, saluran pembuangan buang air besar. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudhu, hilang kesadaran atau mabuk atau pingsan. Dia setelah berwudhu lari-lari dia, ternyata jatuh, pingsan dia. Wudhunya batal. Nanti ketika dia mau melaksanakan sholat, ulang lagi berwudhunya. Karena sudah membatalkan wudhu. Yang ketiga, menyentuh kubul atau dubur. Kenapa? Karena kubul atau dubur itu merupakan saluran pembuangan kotoran. Jadi kalau kotoran itu tidak berpindah posisi atau tidak tersentuh dengan yang lain, dia tidak membatalkan. Tetapi kita sentuh menggunakan tangan, dia pasti akan menimbulkan bau yang tidak enak. Berubah zatnya, berubah baunya. Itu merupakan najis. Tapi kalau dia tidak keluar dari salurannya, tidak dikatakanlah sebuah najis dan tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang keempat, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Contohnya, yang mahram itu kalau yang laki-laki dengan ibunya, dengan adiknya, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau selain dari mahram membatalkan wudhu. Jadi ketika berwudhu, jaga pergaulan, apalagi laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan ketika berwudhu, bersentuhan mereka mengakibatkan wudhunya batal. Ini Bapak semuanya, inilah materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak Bapak dapat memahami yang Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.